sebagai individu atau sebagai pribadi, kalau memang kita punya komitmen, ya komitmen pribadi untuk mengelola sampah, maka akan jalan. Ya, kalau kemudian kita punya power, ya katakanlah misalnya yang sebagai pejabat misalnya, kalau pejabat itu memang punya komitmen untuk menangani sampah, ya dengan powernya, dengan kekuatannya itu bisa juga untuk mengembangkan. Tapi kembali yang utama yang sering saya sampaikan pada saat pertemuan adalah ada komitmen nggak di kita gitu. Itu yang utama. Kalau ada komitmen untuk mengelola sampah, maka kemudian ya itu akan berjalan. Ya, komitmen di dalam diri sendiri, di dalam keluarga misalnya, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Ya, sebelum kita mengajak kepada orang lain, sebelum kita mengajak kepada pihak luar, maka ya dari kita sendiri, kita punya kemauan apa enggak untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Hingga pada saat diskusi di WA beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan, selamat datang Mas Andi. Ya, saya sampaikan, kita belajar dari falsafah telur. Gitu. Telur itu kalau pecah karena kekuatan dari dalam, maka yang terjadi adalah kehidupan baru, menjadi kutuk, yang kemudian nanti kalau dipelihara terus bisa menjadi ayam, berkembang, dan sebagainya. Tapi kalau telur itu pecah atas kekuatan dari luar, maka maksimal ya mungkin hanya jadi telur dadar atau telur ceplok yang kemudian setelah itu kemudian habis kan itu. Nah, demikian juga kaitannya dengan masalah sampah gitu. Kalau kita mau mengelola sampah dan itu datang dari diri kita sendiri, datang dari dalam jiwa kita, maka ya katakanlah mungkin sementara tidak dapat dukungan, bahkan mungkin banyak mendapatkan cercaan, mendapatkan cemoohan, itu adalah hal yang biasa. Tapi dengan komitmen yang baik, dengan komitmen yang tinggi, ya kalau kita memang punya untuk itu, maka ya kita akan tetap berjalan. Banyak teman-teman kita yang katakanlah berkecimpung di dalam pengelolaan sampah itu dianggap, ya kadang dianggap orang yang tidak biasa atau tidak wajar, atau bahkan orang kurang gawean, orang kurang waras dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang nyata. Tapi kenyataannya memang bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang bukan orang biasa, ya kita harus melakukan hal-hal yang di luar biasa. Kalau orang lain tidak mau mengelola sampah, itu banyak temannya. Ya, kemudian kita sendiri misalnya kok mau, berarti kita menjadi orang yang luar biasa. Intinya seperti itu. Jadi pada saat kita mau mengelola sampah, yang penting ada niat dari dalam dirinya sendiri dulu. Sehingga saya salut kepada kelompok-kelompok masyarakat yang punya kemauan untuk mengadakan satu gerakan untuk mengelola sampah secara mandiri dan sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau orang yang biasa mungkin ya berpikiran bahwa lowong sampah dimasukkan di dalam tas kresek kemudian dibuang di tempat sampah sudah selesai. Ya. Nah, sekarang pikiran kita itu bukan membuang sampah, ya membuang sampah, tetapi bagaimana kita mengelola sampah. Nah, diawali dengan sampah kita sendiri. Ya, sampah kita sendiri kita kelola dengan baik, ya. Karena kalau sampah kita tidak kelola dengan baik, saya katakan bahwa sampah itu menjadi sumber kedoliman. Ya, sampah itu menjadi sumber kedoliman. Coba saja kita buang satu tas kresek sampah ke pekarangan orang, pasti orang akan marah. Itu menunjukkan bahwa sampah itu bisa menjadikan permasalahan yang cukup besar.
Tidak usah bicara bahwa sampah mengakibatkan banjir dan sebagainya. Itu kalau di kota besar mungkin iya, tapi kalau seperti kita di Purbalingga, di Langkap, di Bajong, di ini barangkali ya, jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi memang pada akhirnya juga kalau kita tidak kelola pasti akan menimbulkan permasalahan. Saya kira itu. Jadi kalau kita memang mau komitmen untuk mengelola sampah, saya kira kok bisa. Jangan berpikiran bahwa kita ingin mengubah dunia, tapi cobalah kita ubah diri kita sendiri dulu, keluarga kita. Karena pada saat kita mengambil kesimpulan, katakanlah mengambil keputusan untuk kita akan mengelola sampah, belum tentu anggota keluarga itu mendukung semuanya. Ada kalanya kita justru mendapatkan tantangan itu dari orang yang terdekat, ya, dari orang yang terdekat. Dengan mengatakan tadi, lo harus dibuang tempat sampah Bali, wis rampung kan gitu. Nah itu diantaranya. Saya kira itu sebagai pengantar. Monggo kalau mungkin mau didiskusikan, ya monggo silakan masing-masing punya pandangan gitu. Saya kira itu dari saya, Pak Taufik. Monggo, terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Untuk Pak Santo, monggo Pak Santo. Ya. Pengalaman masih banyak. Ya ginilah Bapak semuanya, apa yang saya setuju dengan Pak Yuli, dengan Mas Mustafa tadi, saya setuju lah bahwa apa ya, kembali ke cara berpikirnya manusianya lah. Saya mungkin dari tahun 2019 itu emang tidak mengandalkan sewu dana dari pemerintah desa lah. Kami memang benar-benar mandiri, hasil dari sampah ya kita nikmati bareng-bareng dengan kepengurusan. Tapi memang efektif hanya berjalan 2 tahun. Ternyata kembali lagi kita ke masyarakatnya. Kita untuk mencari merubah pola pikir mereka itu kita memang kesulitan. Contoh sekali yang sepele adalah yang tadinya anggota dari saya itu kita ngambil satu wilayah itu Kadus bisa sampai 180 rumah, ternyata hanya berjalan 2 tahun. Kesininya itu sudah mereka lebih suka yang instan, Pak. Tukang rongsok teka, mereka jual yang punya nilai jual tinggi, kemudian kita hanya dapat plastiknya. Sampai sekarang saya berjalan masih seperti itu. Kan sekarang sudah relatif tidak berjalan lah, saya aku sendiri paling kita hanya pengambilan sampah kita lakukan paling 10 hari sekali, itu pun hanya sekedar plastik kresek lah yang sudah tidak ada ya, seperti itu. Jadi apa ya, saya harapannya kepengennya gini sebenarnya Pak, ada gerakan yang nyata artinya dari instansi terkait yang bisa juga untuk menguatkan kita lah, yang benar-benar masyarakat kepengen punya hal kebersihan di lingkungannya gitu loh. Karena selama ini saya anggap kurang total ya Pak, hanya mungkin di depannya saja, tapi kesininya juga kurang berjalan maksimal. Saya ngalami sendiri soalnya Pak, selama 4 tahun ini berjalan kan buru-buru nun sewu, nah lurah tilik anaknya gak apa nang wilayah saya sama sekali nggak pernah tilik anaknya nggak apa kurang apa dan sebagainya, nggak pernah. Tapi alhamdulillah tetap kami jalani sampai nun sewu. Kejadian VR kemarin sempat viral juga, karena viralnya begitu mau dipinjam ke teman-teman di penampungan ternyata tidak bisa berjalan maksimal itu Pak, karena hampir 3 bulan tidak saya servis karena tidak ada anggaran sama sekali. Jadi saya pengen dapat masukan juga dari teman-teman yang lain, solusinya mungkin seperti apa sih, Ben? Ada ketertarikan dari masyarakat bahwa ini loh, sampah ini sebenarnya bisa menghasilkan uang lah, bisa kalau kita kelola dengan baik seperti itu Pak. Mungkin dari saya itu dulu lah, itu Pak. Pak Andi belum itu ya, belum hadir Pak Andi. Pak Andi sudah tuh, Pak Andi udah tuh, tinggal unmute aja tuh. Sudah. Ampun Pak Taufik. Anjing. Monggo Pak Andi. Monggo semangatkan. Ya Pak. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pinanggih sareng niki kali senior dari para suhu di aktivis lingkungan khususnya pengolahan bank sampah di Kabupaten Purbalingga. Jadi menarik sekali tadi yang sudah disampaikan sama Pak Yulianto itu
Kadang-kadang memang kita berpikir terlalu tinggi begitu. Tapi sedangkan persoalan yang di depan mata yang itu dampak sosial dan dampak kemanusiaannya juga nyata, tetapi kepedulian dari masyarakat masih rendah begitu, masih minim. Nah, kemudian tadi yang disampaikan Pak Susanto, waduh, dan ini selama bertahun-tahun mengelola sampah dengan minimnya perhatian dari perangkat maupun pemangku kebijakan yang minim begitu. Nah, saya kira kita memang sudah punya niat yang sama begitu, nggih, teman-teman semuanya. Kita sudah punya niat yang sama. Niat kita adalah bagaimana mewujudkan dan menciptakan lingkungan sekitar kita itu bersih begitu, atau sehat lah kayak gitu. Tapi memang kalau kita hanya fokus ke tadi ngumpulna limbah yang ekonominya tinggi, terus kemudian dijual, itu hanya transaksi ekonomi, gitu. Tetapi kemudian yang tak kalah menarik sebenarnya adalah ini isu yang atau persoalan bersama yang sudah lama begitu, dan bahkan tahun 2021 Purbalingga juga viral karena lonjakan sampah yang hampir sama dengan tingginya Candi Borobudur begitu. Di orang kan nampak itu, nggih, kalau Bapak Ibu periksaan di media online atau berita-berita di media online ataupun kemudian di media cetak begitu. Itu 2021, 2018 juga sama. Nah, kemudian persoalan ini memang sudah menjadi persoalan bersama, artinya musuh bersama lah kayak gitu. Gampangannya, tetapi orang rasa bahwa musuhnya dewek begitu loh. Orang rasa bahwa itu persoalan bersama begitu. Nah, baru dirasakan oleh 1, 2, 3 orang kayak gitu. Termasuk yang hari ini hadir bahwa ini adalah persoalan bersama yang harus dituntaskan dengan bersama. Kayak gitu. Nah, maka ini niatan untuk kemudian bagaimana menciptakan, mewujudkan kelestarian lingkungan ini, dan keikhlasan, ketulusan ini kan menjadi pondasi, Pak. Pondasi kita. Saat kita tidak ikhlas, tidak tulus, ya sudah, tidak ada apresiasi, tidak ada ucapan terima kasih, perhatian dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan ya pasti akan turut begitu. Tapi manakala kemudian kita tulus, ikhlas untuk bisa bareng-bareng mewujudkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, saya kira kemudian pondasi itu akan mempertahankan niat kita untuk sampai pada tujuan. Nah, maka ini perlu ada gerakan bersama begitu. Bapak Ibu, saya sudah ngecek di Dinas Lingkungan Hidup, data kita untuk bank sampah itu ternyata banyak, nih, Pak. Pak Yulianto mungkin sudah meriksa nih ya, ada 72 gitu. Ada 72 bank sampah. Nah, ketika kemudian saya berupaya untuk konfirmasi ke masing-masing desa, begitu, kepala desanya menjawab sudah almarhum, sudah vakum, sudah tidak hidup, wafat begitu dan sebagainya. Karena satu persoalan, yaitu tidak bisa mempertahankan roda perjalanan organisasi bank sampah karena tidak ada operasional, Pak, kayak gitu. Itu. Nah, berarti persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana manajemen bank sampah itu agar jauh lebih bisa bernilai ekonomi, tetapi kemudian menjadi isu bersama dan harus dilangkah bersama. Nah, saya kira Pak Taufik ini sudah melakukan hal yang sangat bagus di wilayahnya begitu, dengan konsep sedekah sampah, konsep bank sampah yang berjalan dengan demikian rupa. Tapi kemudian memang ya harus ada community atau kita yang paguyuban ini yang kemudian mengemas bagaimana kemudian pengolahan bank sampah ini semakin menarik begitu, tapi sukses gitu loh, menarik, sukses kayak gitu. Nah, tapi ada wujudan gerakan gitu. Jadi gerakan anak-anak muda, gerakan orang-orang tua yang kemudian perhatian lingkungannya menjadi gerakan bersama kayak gitu, mewujudkan yang bersih kayak gitu. Nah, maka saya tanggal 27 itu rencana melakukan kegiatan aksi sosial, Pak, kayak gitu. Ini baru coba-coba ya, tapi kita rencanakan kayak gitu. Di salah satu desa, di Desa Gembong baru merencanakannya, kemarin baru kumpul-kumpul, kita mau bikin aksi sosial. Sosialnya diawali dengan kegiatan ngobrol bersama tentang pengolahan sampah begitu. Tapi karena memang di situ sudah ada gerobaknya, sudah ada petugasnya dan lain sebagainya, tetapi masyarakat masih belum teredukasi bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah begitu.
Nah, kalau kemudian nanti kita lakukan edukasi, insya Allah mulai jam 7, lakukan pengolahan sampah, entah dari pupuk, kemudian setelah itu pemisahan sampah, kemudian habis itu kerja bakti dan sebagainya, saya kira sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Nah, kalau di Desa Gembong itu pas kebetulan ada timbunan sampah yang berjibun, hampir kayak Candi Prambanan kayak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah di perempatan Gembong itu ambil kanan lurus terus itu nanti tembusnya ke Desa Banjaran itu banyak sekali sampah yang membuang itu di situ kayak gitu. Nah, sehingga pemerintah desa itu di Gembong membuat satu TP 3R atau apa begitu di situ, tapi belum jadi. Tapi masyarakat sudah membuangnya di sana kayak gitu. Nah, rencananya kita bikin semacam edukasi ngobrol bareng tentang pengolahan sampah, kemudian kita sosialisasi door to door ke rumah-rumah untuk pemilahan sampah dan memberikan fasilitas bagaimana kemudian masyarakat dengan jargon pilah sampah dari rumah bisa terrealisasi begitu. Nah, ini memang harus ada massive movement atau social movement atau pergerakan sosial yang terus digerus kayak gitu. Kalau kita berhenti, pasti tidak ada yang peduli lagi kayak gitu. Kita saja yang di sini yang harus kemudian melakukan aktivitas secara berkelanjutan, masih banyak tantangannya, apalagi mereka yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi ini gerakan-gerakan kita, ini manajemennya mau seperti apa kayak gitu. Yang pertama, karena persoalan di bawah ternyata Mas Mustafa juga sama, mungkin operasionalnya nggak bisa bertahan lama, dilangkap kayak gitu, karena mungkin terhambat dengan apa gitu, atau marketingnya, atau penjualannya, atau kemudian kemasan pengolahan sampah. Saya kira dengan teman-teman kita di Banyumas, saya pernah studi banding dengan Mas Arki di Green Prosa di Sokaraja juga melakukan pengolahan maggot, kemudian pengolahan limbah plastik dan lain sebagainya juga sukses, tapi sampai ekspor dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kok sukses begitu loh. Nah, kita di Purbalingga ini mungkin ada organik, ada anorganik, cuman kita belum kumpul bareng saja, Pak ya. Sehingga kemudian kita bikin manajemen operasional, bagaimana yang tadi terhambat tentang operasional bisa kita tuntaskan bertahap kayak gitu. Dan kalau di Purbalingga yang sudah kita lihat ya ada Bu Roro, kemudian Mas Pak Tova, dan yang lain sebagainya, itu juga sudah lancar untuk melakukan kegiatan itu. Cuman memang belum masif kayak gitu. Atau kemudian memang belum belum apa ya di Purbalingga. Nun sewu nggih, TPS 3R di Purbalingga saja kita masih minim perhatian dari dinas kabupaten kayak gitu. Karena dana-dana itu kan dari provinsi pada saat itu pembangunan TPS 3R. Nah, ini sentuhan-sentuhan apa sih? Sedangkan yang di Bedakas itu untuk ngumpulna sampah wis banyak persoalan yang dihadapi di sana kayak gitu. Cuma memang ya kita harus mengawal diri sing sederhana mungkin ya, kira-kira langkah konkret apa sih ya sing kira-kira bisa kita lakukan begitu loh, tapi bisa lancar dan bisa berkembang begitu terkait dengan operasional mungkin. Nah, ini kita rumuskan nih persoalan-persoalan yang dihadapi kira-kira apa saja Pak, kemudian Pak Susanto, kemudian Pak Yuli, Pak Taufik gitu. Nah, ini kita rumuskan masalah-masalah kita dalam pengolahan sampah, apa bain kira-kira gitu. Sehingga kalau sudah ada perumusan masalah kan kita petani, oh solusinya A, solusinya B, solusinya C, begitu nopo nggih. Maaf ini ngadelawer orang genah. Paham punten. Pak Yuli, Pak Taufik, Pak Santo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi